Halo semuanya, saya ucapkan selamat malam dari kota Cirebon. Tepatnya saat ini saya berada di stasiun Cirebon atau stasiun Cirebon Kejaksan ya. Pada malam hari ini sekitar pukul 00:29 atau sekitar pukul setengah satu malam atau setengah satu dini hari, saya berada di kota Cirebon atau di stasiun Cirebon, dan saya akan melakukan perjalanan pulang menuju ke Semarang naik kereta api yang salah satu kereta api yang mempunyai jadwalnya cukup padat ya, dan rangkaiannya juga rangkaian capek karena harus tektok terus seperti itu. Nah, saya akan pulang ke Semarang naik kereta api Argo Muria dari stasiun Gambir dengan tujuan akhir stasiun Semarang Tawang ya. Jadi untuk kereta api Argo Muria setiap harinya itu mempunyai 3 kali jadwal perjalanan atau 3 kali jadwal keberangkatan ya, yaitu 2 kali dari stasiun Jakarta Gambir dan 1 kali dari stasiun Semarang Tawang. Dan untuk kereta api Argo Muria yang akan saya naiki pada malam hari ini yaitu kereta api Argo Muria dengan jadwal keberangkatan malam dari stasiun Jakarta Gambir seperti itu ya. Dan saat ini saya sudah berada di hall dari stasiun Cirebon ya. Di sebelah sana itu ada ruang tunggu, dan di sebelah sana juga ada tempat duduk yang cukup banyak. Lalu di sebelah sini ini ada face recognition ya. Jadi untuk boarding atau masuk ke dalam stasiun itu ada 2 cara, yaitu yang pertama menggunakan face recognition boarding gate seperti ini, yaitu kalian hanya cukup scan muka aja, nanti kalian langsung bisa masuk ke dalam stasiun ya, dengan catatan kalian sudah daftar dan juga mempunyai tiket yang aktif seperti itu. Nah, lalu untuk cara yang kedua yaitu boarding secara manual dengan menunjukkan tiket serta kartu identitas kepada petugas seperti itu ya. Dan untuk kalian yang mau cetak tiket itu bisa di sebelah sini ya. Ini letaknya dekat dengan face recognition ya. Jadi face recognition-nya ada di sebelah sini. Lalu di sebelahnya ini ada mesin untuk pencetak tiket seperti itu. Jadi bagi kalian yang mau cetak tiket bisa di sebelah sini ya. Oke, sekarang saya akan masuk ya atau boarding melalui face recognition. Oke, saya sudah berhasil masuk di stasiun Cirebon ya, atau sudah boarding seperti itu. Dan di jalur berapa ya? Jalur 4 ya, jalur 4 stasiun Cirebon. Ini tersedia kereta api Gumarang dari stasiun Pasar Senen dengan tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi ya. Nah, untuk keretanya itu ke sana banget ya untuk lokomotifnya. Jadi ini di bagian belakang udah. Untuk ekonomi 5 pada kereta api Gumarang seperti itu. Nah, kalau kalian naik kereta dari stasiun Cirebon setelah boarding itu kalian langsung jalan saja menuju ke arah kanan, lalu lurus terus ke sana ya. Nanti kita bisa duduk-duduk di ruang tunggu yang nyaman banget ya, karena semua penumpang kereta api itu boleh masuk ke dalam ruangan itu. Mau kalian naik di kelas ekonomi, mau di kelas eksekutif, mau di kelas apapun, itu bisa masuk ke dalam ruangan ini ya. Dan itu gratis, tidak membayar seperti itu. Ruangannya ber-AC, nyaman, duduknya bisa di sofa ataupun bisa di kursi yang lain ya. Nah, ini ruangannya ada di sebelah kanan saya ini. Oke, nah seperti ini untuk ruang tunggu di stasiun Cirebon ya. Jadi ini untuk tempat duduknya cukup banyak, dan di dalam sini adalah ruangan ber-AC ya. Nah, seperti ini untuk ruang tunggunya ya. Di sini juga tersedia stop kontak untuk mengisi daya HP kalian ya, atau mengisi baterai HP kalian, atau misal tablet atau mungkin laptop juga bisa. Di sebelah sini ada, lalu di sana juga ada, dan di sebelah sini juga ada. Jadi ini cukup banyak untuk tempat mengisi baterainya seperti itu. Dan di sebelah sini juga tersedia informasi keberangkatan yang ada di stasiun Cirebon ya, dan ini akan terus update seperti itu. Nah, kayak gini. Nah,
Jadi kalian bisa mengetahui informasi keberangkatan kereta kalian dari informasi di sini ataupun dari pengumuman dari pihak stasiun seperti itu ya. Nah, jadi ini kalian bisa memilih sendiri mau duduk di sebelah mana. Ada sofa di sebelah sana, lalu di sebelah sini juga ada sofa, lalu di sini juga ada tempat duduk yang cukup banyak. Jadi kalian bisa memilih sendiri seperti itu ya. Oke, baik semuanya. Saat ini saya sudah berada di peron antara jalur 3 dan juga jalur 4 untuk menunggu kedatangan kereta api Argo Muria dari stasiun Gambir dengan tujuan akhir stasiun Semarang Tawang ya. Sekarang itu sudah pukul 1:05 dan kereta api Argo Muria dijadwalkan akan tiba di stasiun Cirebon sekitar pukul 1:13 ya. Jadi masih ada waktu tunggu beberapa menit lagi untuk menunggu kedatangan kereta api Argo Muria dari stasiun Gambir ya, dan akan tiba di stasiun Cirebon seperti itu. Nah, untuk jadwal keberangkatannya itu pukul 1:18, jadi kurang lebih berhenti di stasiun Cirebon ini selama 5 menit seperti itu ya. Jalur 2 masuk kereta api Argo Sindoro dari Semarang Tawang tujuan Gambir. Nanti untuk kereta api Argo Muria yang akan saya naiki, rangkaiannya juga persis seperti ini ya. Karena kereta api Argo Sindoro dan juga kereta api Argo Muria itu menggunakan rangkaian yang sama, dan setiap harinya itu rollingan ya, atau saling berganti rangkaian seperti itu. Jalur 3 masuk kereta api Argo Muria yang akan saya naiki tiba pukul 1:10 ya, awal beberapa menit dari jadwal. Saya akan naik di kereta eksekutif 9 ya, tapi ini saya sengaja ke depan karena memang saya mau foto lokomotifnya ya. Saya nanti akan naik di kereta eksekutif 9, kursi nomor 9B kalau tidak salah, nanti akan saya cantumkan ya. Nah, karena kereta api Argo Muria akan berangkat pukul 1:18, jadi masih 8 menit, jadi saya mau ke arah depan terlebih dahulu ya. Nah, di stasiun Cirebon ini ada pergantian masinis ya. Jadi masinis yang dari Jakarta akan turun di stasiun Cirebon ini, lalu di stasiun Cirebon akan naik masinis yang ganti dari Cirebon menuju ke Semarang. Nah, untuk lokomotif yang berdinas adalah CC 206 1392 Depo Induk YK atau Yogyakarta. Mari kita lihat untuk tampak depan dari lokomotif yang berdinas kereta api Argo Muria pada malam hari ini ya. Nah, seperti ini di jalur 2 masih tersedia kereta api Argo Sindoro dengan tujuan akhir stasiun Jakarta Gambir. Oke semuanya, jadi saat ini saya sudah jalan ke arah belakang ya. Ini di sebelah kanan saya adalah kereta eksekutif 6, dan saya akan jalan ke belakang lagi menuju ke kereta eksekutif 9. Mari kita jalan lagi ya. 3 menit lagi kereta api Argo Muria akan segera diberangkatkan dari stasiun Cirebon. Wah, menarik nih. Kereta eksekutif 9 pada kereta api Argo Muria menggunakan rangkaian kereta api Argo Bromo Anggrek. Nah, bisa dilihat dari liverinya ya. Ini merupakan livery khas dari kereta api Argo Bromo Anggrek. Karena seharusnya livery kereta api Argo Muria itu harusnya seperti ini. Namun untuk di kereta eksekutif 9 ini spesial ya. Wah, saya nggak nyangka sih kalau bakal dapat kereta eksekutif dari kereta api Argo Bromo Anggrek seperti itu. Mari kita masuk ya. Oke.
seperti ini untuk suasananya ya. Saya duduk di kursi nomor 9B di sebelah sini. Nah, ini sudah tersedia selimut juga ya. Karena memang kalau kalian naik kereta kelas eksekutif dan di perjalanan malam pasti akan mendapatkan selimut. Ini tapi nggak terlalu kelihatan karena memang udah di setting menjadi mode malam seperti ini ya. Pukul 1:18 tepat waktu, kereta api Argo Muria diberangkatkan dari stasiun Cirebon setelah berhenti cukup lama ya di stasiun Cirebon ini. Untuk stasiun singgah berikutnya adalah stasiun Tegal. Melintas langsung di stasiun Cirebon Perujakan. Oke, baik semuanya. Jadi saat ini saya sudah berada di kereta eksekutif 9 pada kereta api Argo Muria ya. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya di awal tadi, bahwa kereta eksekutif 9 ini menggunakan armada atau gerbong dari kereta api Argo Bromo Anggrek ya. Karena terlihat jelas dari liverinya dan juga warna kursinya. Ini kalau saya lihat dengan mata saya, ini warna kursinya merah marun ya, seperti khasnya kereta api Argo Bromo Anggrek. Namun ini kalau di kamera kayaknya nggak terlalu jelas sih, karena soalnya ini cukup gelap ya. Jadi kalau di kamera ini kayaknya nggak terlalu kelihatan, tapi nanti kalau pas lampunya udah dinyalain akan saya perlihatkan seperti itu. Ini warna kursinya merah marun seperti itu, seperti khasnya kereta api Argo Bromo Anggrek ya. Liverinya juga warna pink, khasnya kereta api Argo Bromo Anggrek seperti itu. Jadi ini saya cukup beruntung ya, karena naik kereta api Argo Muria tapi rasanya seperti naik kereta api Argo Bromo Anggrek seperti itu. Nah, untuk di kelas eksekutif itu terdiri dari 50 kursi atau 50 tempat duduk. Jadi kapasitas maksimalnya adalah 50 penumpang, diatur dengan konfigurasi kursi 22, 2 di sebelah kiri dan juga 2 di sebelah kanan, serta semua kursinya itu menghadap searah dengan laju kereta ya, seperti itu. Nah, lalu ada juga 2 kursi jomblo di setiap kereta atau gerbongnya, itu kursi nomor 1C dan juga kursi nomor 13B yang masing-masing letaknya berada di bagian paling depan dan juga di bagian paling belakang seperti itu ya. Jadi bagi kalian yang pergi sendirian dan nggak mau ada orang di sampingnya, kalian bisa memilih kursi jomblo atau single seat seperti itu di kursi nomor 1C dan juga 13B. Namun saya tidak bisa memastikan ya kursi nomor 1C atau 13B itu berada di bagian depan atau belakang, karena itu random seperti itu ya. Kadang kursi nomor 1C di depan, kadang di belakang. Begitupun kursi nomor 13B bisa di depan, bisa di belakang seperti itu ya. Wah, ini papasan dengan suatu kereta api, cuma nggak tahu kereta api apa ya, soalnya ini cukup kencang laju keretanya jadi nggak kelihatan. Nah, lalu di atas setiap kursi penumpang itu tersedia bagasi ya. Jadi di atas kursi penumpang itu tersedia bagasi yang memanjang dari depan ke belakang. Jadi ada bagasi di sebelah sini ya, seperti itu. Sebelah sini juga bagasi ini bisa kalian manfaatkan untuk menaruh tas, koper ataupun barang bawaan yang lainnya ya. Jadi bisa dimanfaatkan seperti koper yang ada di sini. Cuma kayaknya nggak kelihatan kalau di kamera ya, karena kelihatan hitam ini, nggak kelihatan. Tapi di sebelah sini tuh ada koper ya. Jadi bisa kalian manfaatkan seperti itu. Nah, lalu di sebelah sini untuk penomoran kursinya itu sudah menggunakan lampu ya. Jadi ini sudah terlihat jelas ya.
saya kan duduk di kursi nomor 9B. Itu saya duduk di bagian aisle atau di gang atau di lorong seperti itu. Sementara untuk 9A itu berada di dekat window atau di dekat jendela seperti itu ya. Jadi ini bisa menjadi patokan ya, sangat jelas patokannya karena sudah tertera di sebelah sini seperti itu. Lalu di sebelah sini ini ada palu pemecah kaca atau palu darurat yang bisa digunakan dalam keadaan darurat ya. Namun ini sepertinya nggak kelihatan karena gelap seperti itu. Lalu di sebelah sini ini juga ada gantungan yang bisa kalian gunakan untuk menggantung jaket ataupun barang bawaan yang lainnya ya. Ini tulisannya maksimal 5 kg. Jadi jangan digunakan secara berlebihan seperti itu. Lalu selanjutnya di sebelah sini itu ada tirai seperti ini tirainya. Jadi tirai ini bisa kalian gunakan atau bisa kalian tutup ataupun buka sesuai dengan keinginan kalian ya. Jadi kalau ingin menutup ya tinggal tarik saja ke bawah, namun untuk membukanya tarik sedikit ke bawah, lalu dia akan ke atas sendiri seperti ini. Nah, masih kelihatan lah ya. Jadi untuk menutupnya tinggal ditutup saja. Mau segimana nutupnya itu terserah kalian. Mau ditutup setengah, mau ditutup full itu terserah. Tinggal tarik saja ke bawah. Tapi untuk membukanya tarik sedikit ke bawah, lalu dia akan ke atas sendiri seperti ini. Dan ini juga halus ya, jadi nggak kasar seperti itu. Nah, di tengah-tengah sini ini sebenarnya ada televisi yang menggantung di sebelah sini dan juga di sini. Itu ada televisi yang menggantung, tapi ini sudah dimatikan ya, mungkin karena emang udah malam dan kayaknya juga gak akan ada, kayaknya juga gak mungkin ada yang lihat sih seperti itu, karena kebanyakan penumpang pasti lebih memilih untuk tidur ya, seperti itu. Nah, saya ingin menunjukkan bahwa untuk kursi dari kereta eksekutif 9 pada kereta api Argo Muria ini berwarna merah marun ya, seperti di kereta api Argo Bromo Anggrek seperti ini. Nah, terlihat jelas ya bahwa ini warnanya adalah merah marun. Dan ini saya menggunakan senter dari HP saya yang satunya. Jadi alasan saya nggak pakai senter dari HP yang buat rekam itu karena nggak kelihatan ya. Kalau tadi sudah saya coba ketika pakai senter dari HP yang buat saya rekam ini, itu nggak kelihatan kalau warnanya itu merah marun. Tapi kalau ini ya cukup kelihatan lah ya, seperti ini. Nah, ini warnanya merah marun seperti ini ya. Dan itu ada corak batiknya. Kalau kalian lihat dengan jeli, itu ada corak batiknya di kursinya ya. Nah, jadi ini memang kursi dari kereta api Argo Bromo Anggrek ya, seperti ini. Nah, lanjut ya, sekalian kita bahas untuk fasilitasnya. Nggak kelihatan ya, saya coba untuk nyalakan senter terlebih dahulu. Oke semuanya, jadi ini untuk senternya sudah saya hidupkan ya. Nah, ini kan nggak terlalu kelihatan kan kalau kursinya berwarna merah marun kalau saya memakai senter dari HP yang saya buat untuk rekam seperti itu. Namun karena saya tidak ingin menunjukkan itu lagi, namun saya ingin menunjukkan fasilitas, maka ya udahlah pakai senter dari HP yang buat rekam ini aja sekalian seperti itu. Nah, di depan kursi penumpang itu tersedia kantong seperti ini yang bisa kalian gunakan untuk menyimpan barang-barang kalian. Tapi kalau kalian menyimpan barang kalian di kantong ini, ketika turun jangan lupa untuk diambil kembali ya. Nanti takutnya hilang, kelupaan atau semacamnya gitu. Jadi lebih berhati-hati dan lebih teliti lagi seperti itu. Dan di sini tersedia waste bag untuk mengumpulkan sampah ya. Dan ini waste bagnya berbentuk plastik ya. Kalau dulu kan itu bentuknya kertas ya, namun sekarang ini menjadi plastik kembali. Namun sekarang sudah bertuliskan waste bag seperti ini. Bahkan di sini ada logo halalnya ya. Jadi kurang lebih seperti ini untuk tampilan waste bagnya yang berbentuk plastik ya. Kita rapikan kembali. Sementara gini dulu, nanti saya akan rapikan ya. Kita kembalikan ke tempatnya seperti ini. Lalu di bawah kantong, nah
di sebelah sini karena ini merupakan kereta kelas eksekutif. Jadi di sini ada footrest atau penopang kaki seperti itu. Jadi footrest ini bisa kalian manfaatkan untuk menopang kaki kalian seperti ini ya. Untuk cara mengoperasikannya itu ada tuas di sebelah sana ya. Jadi untuk setelan awalnya atau defaultnya atau awalnya itu begini, footrestnya tertutup. Jadi kalau kalian mau membukanya tinggal injak saja tuas di sini, injak lalu dibuka seperti ini. Nah, ada dua ketinggian ya setahu saya. Nah, seperti ini. Ini untuk ketinggian yang pertama kurang lebih segini. Ini menurut saya masih kurang nyaman sih, jadi harus diturunin lagi dengan cara yang sama, menginjak tuas ini. Nah, lalu diturunin seperti ini. Jadi kalau yang ketinggian segini ini menurut saya nyaman ya, dan enak seperti itu. Lalu geser ke sebelah sini. Nah, ini ada stop kontak. Ini stop kontaknya sudah versi universal ya. Jadi kalau orang luar negeri mau menggunakan stop kontak ini tidak perlu memakai adapter lagi, langsung bisa colokin ke sebelah sini seperti itu. Di sini stop kontaknya tersedia 2 dan hanya boleh digunakan untuk mengisi daya earphone, HP, laptop dan juga tablet sesuai arahan yang ada di bawah sini. Jadi tidak boleh untuk mencolokkan atau menggunakan daya listrik berlebihan di kereta api ya, termasuk tidak boleh mengisi ulang daya power bank atau tidak boleh mencas power bank di dalam kereta api seperti itu. Lanjut di sebelah sini, ini ada tombol untuk reclining seatnya ya. Jadi ketika tombol ini kita tekan ke dalam seperti ini, lalu sandaran punggungnya kita dorong ke belakang, maka kursinya bisa direbahkan seperti itu. Lanjut di sebelah sini, ini ada meja tersembunyi. Nah, seperti ini, atau meja lipat atau meja makan seperti itu. Nah, meja ini bisa kalian gunakan untuk makan ataupun bekerja menggunakan laptop dengan maksimal beban adalah 3 kg. Jadi meja ini tidak boleh dibuat untuk dudukan atau mungkin menaruh barang bawaan yang berat, itu tidak boleh ya, karena maksimal hanya 3 kg. Kalau lebih dari 3 kg ini bisa patah seperti itu. Kita kembalikan lagi, bentar, kita buka dulu. Oke, kita kembalikan lagi seperti ini. Nah, mantap. Lanjut di bagian tengah sini, ini ada armrest yang bisa memisahkan antara penumpang satu dengan penumpang yang lainnya. Jadi kalau misal kalian bepergian sendirian dan duduk di kursi yang dua begini atau bersebelahan seperti ini, dan kalian tidak mengenali penumpang yang ada di samping kalian, maka kalian bisa menggunakan armrest ini yang salah satu fungsinya bisa memisahkan diri kalian dan juga orang lain seperti itu. Nah, lalu di bawah armrest ini, nah itu tersedia port USB. Bentar, kita buka. Nah, seperti ini. Ini ada 2 kayak gini untuk port USB nya ya. Jadi ini ada yang versi Type C dan juga versi yang USB biasa. Nah, ini saya buka salah satu aja deh biar gak ribet. Kayak gini untuk bentuknya ya. Jadi ini bisa kalian gunakan atau bisa kalian manfaatkan ya. Jadi selain menggunakan stop kontak yang ada di sini, kalian juga bisa menggunakan port USB yang ada di sebelah sini seperti itu ya. Kita kembalikan lagi seperti yang saya bilang sebelumnya ya. Kalau kalian naik kereta kelas eksekutif dan pada perjalanan malam hari, maka kalian akan mendapatkan selimut seperti ini ya. Untuk fasilitas selimut ini gratis, tidak dipungut biaya lagi. Tapi kalau kalian mau turun, selimutnya itu ditinggal ya, tidak boleh dibawa pulang seperti itu. Nanti kalau kalian bawa pulang malah repot ini nanti. Jadi kalau kalian misal turun tidak di tujuan akhir, ya udah selimutnya tinggalin aja di tempat duduk kalian, maka nanti akan diambil oleh petugas seperti itu ya. Nah,
Di bagian depan ataupun di bagian belakang dari setiap gerbong atau setiap kereta ini itu tersedia PIDS atau Passenger Information Display System ya, atau yang ini itu di bagian depan dan juga di bagian belakang itu ada. Ini yang saya rekam adalah bagian belakang. Untuk yang bagian depan itu, nah itu yang ini, nah itu di bagian depan dan juga di bagian belakang ada ya. Jadi karena saya lebih dekat ke bagian belakang, jadi saya rekamnya di bagian belakang aja. Jadi di PIDS ini tercantum beberapa informasi ya, cukup banyak untuk informasi yang berada di PIDS ini. Ada estimasi kedatangan di suatu stasiun, lalu stasiun saat ini, lalu ada kecepatan, ada suhu di dalam ruangan. Tapi ini suhu di dalam ruangannya kenapa 79 derajat Celcius? Apa enggak panas banget ini? Padahal aslinya di dalam sini, di dalam kereta eksekutif 9 ini, itu suhunya cukup dingin ya. Lalu di sini ada tulisannya X9, artinya saat ini saya berada di kereta eksekutif 9. Lalu yang warna hijau-hijau ini merupakan ketersediaan toilet ya. Jadi untuk yang di sebelah kanan sana itu adalah toilet pria dengan warna hijau, artinya tidak ada orang di dalam toilet tersebut. Lalu di sebelah sini adalah toilet wanita berwarna hijau juga, artinya juga tidak ada orang di dalam toilet tersebut, seperti itu. Dan kalau warnanya merah berarti ada orangnya ya, seperti itu. Dan di sini juga ada penomorannya, DC lalu AB. Jadi ini adalah penomoran kursinya, AB, CD, seperti itu. Dan di sini juga ada larangan merokok ya, seperti ini. Dan di sebelah sini layarnya mati ya, karena ini seharusnya adalah layar untuk mempromosikan KAI atau iklannya dari KAI, seperti itu. Biasanya akan ditampilkan di layar sebelah sini, dan itu nyambung ke bagian TV yang menggantung di atas ini ya, seperti itu. Dan yang hidup hanya layar yang ada di sebelah kanan saya ini menampilkan informasi mengenai kereta api Argo Muria ini. Hampir sama seperti yang ada di PIDS, namun di sini tambahannya ada kondektur ya, nama kondektur dan juga nomornya, seperti itu. Oke, perjalanan kereta api Argo Muria kini telah tiba di stasiun Tegal. Dan kereta api Argo Muria masuknya tadi tepat waktu ya, pukul 2 lebih 5 menit. Sekarang sudah pukul 2 lebih 6. Dan untuk jadwal singgahnya hanya 2 menit, jadi pukul 2 lebih 7 akan berangkat kembali, seperti itu ya. Nah ini dia, ini unik sih, kereta api Argo Bromo Anggrek nyantol di kereta api Argo Muria. Jadi ini naik kereta api Argo Muria rasa kereta api Argo Bromo Anggrek, seperti itu ya. Dan untuk di stasiun Tegal ini sepi, hanya ada kereta api Argo Muria saja di jalur 3 stasiun Tegal. Nah ini akan segera diberangkatkan kembali kereta api Argo Muria menuju ke stasiun Semarang Tawang. Pukul 2 lebih 7 menit tepat waktu, kereta api Argo Muria diberangkatkan kembali dari stasiun Tegal. Oke semuanya, jadi untuk selimutnya ini sudah saya buka seperti ini. Ternyata ada tulisannya KAI ya di sebelah sini. Dan untuk plastiknya saya taruh di sini ya. Jadi ini selimut karena diberikan secara gratis atau sebagai fasilitas kereta eksekutif, jadi ya saya mau pakai gitu ya. Untuk selimutnya ini enggak terlalu tebel ya, jadi cuma segini aja. Tapi ya lumayan lah menghalau dingin ya. Ini saya juga pakai jaket, jadi ya biar lumayan hangat, karena emang di kereta eksekutif 9 ini dingin banget ya untuk suhu ruangannya. Entah nggak tahu berapa derajat ya. Tulisannya di PIDS sih 79 derajat, kan nggak mungkin ya. Yang ada mah panas. Nah seperti ini.
lumayan lah, bisa menutupi hampir seluruh tubuh ya. Nah, mantap ini, keren. Saya hampir lupa ya, belum memperlihatkan toiletnya seperti itu. Jadi untuk toilet di kereta api Argo Muria ini, di setiap kereta atau gerbongnya hanya tersedia di salah satu sisi ruangan saja, atau di salah satu ujung kereta saja, seperti itu. Jadi untuk di kereta eksekutif 9 ini, pada kereta api Argo Muria yang saya naiki pada malam hari ini, itu untuk letak toiletnya itu berada di bagian belakang ya. Jadi untuk toilet di kereta eksekutif New Generation ini itu letaknya dekat dengan kursi dengan nomor besar ya. Jadi untuk di kereta eksekutif ini kan kursi nomor besarnya adalah kursi nomor 13. Jadi untuk letak toiletnya itu pasti berada dekat di kursi nomor 13 seperti itu. Nah, di sini tersedia toilet pria ke sebelah kanan dan juga toilet wanita ke sebelah kiri. Mari kita lihat untuk kedua toiletnya ya. Nah, di bawah sini ini ada selimut dan juga ini ada sampah ya, seperti itu. Nah, ini enggak ada orangnya, mari kita lihat. Oke, seperti ini. Jadi seperti ini untuk toilet wanita pada kereta api Argo Muria ya. Jadi ini menggunakan kloset duduk, lalu tombol flashnya itu ada di sebelah sana. Dan untuk di toilet wanita ini tersedia baby care desk untuk mengganti popok bayi seperti itu ya. Lalu di sini ada pegangan, lalu di sini ada pembersih dudukan kloset. Di sebelah sini ada gantungan. Lalu untuk cerminnya ini ada 3, 1, 2, dan 3. Jadi bisa bercermin dengan puas di sini. Lalu di sini ada wastafel dan di sebelah sini ada kran untuk foot washer atau untuk membersihkan kaki seperti itu ya. Jadi ketika kran ini dibuka itu ada air yang mengalir di bawah sini. Jadi di bawah wastafel ini tersedia foot washer. Nah, seperti ini ya. Jadi ini bisa untuk wudhu atau membersihkan kaki seperti itu ya. Dan di sebelah sini ini ada tabung sabun ya. Jadi tabung sabunnya bukan itu, melainkan yang ini. Yang itu adalah pembersih dudukan kloset, yang ini adalah sabunnya seperti itu. Lalu di situ ada tisu gulung, ada tempat sampah, dan di sebelah sana itu ada plastik. Tapi saya nggak paham itu fungsi plastiknya untuk apa ya, seperti itu. Dan untuk luas toiletnya ini menurut saya masih cukup luas ya. Kita tutup. Lanjut ke toilet pria. Oke, nggak ada orang. Kita masuk ya. Lalu kita tutup. Agak berat ini. Oke. Langsung kita kunci ya. Jadi untuk penguncinya itu hanya ada satu, yaitu di sebelah sini. Kalau ke kanan itu menutup, kalau ke kiri itu membuka seperti itu ya. Dan di sini juga ada tempat untuk kita membuka pintunya seperti itu. Nah, di sebelah sini tersedia tabung sabun ya. Lalu sama seperti di toilet wanita tadi, di sebelah sini ada kran untuk menghidupkan foot washernya ya. Jadi ketika kran ini dibuka akan ada air yang mengalir di bawah sini. Kita tutup. Nah, ini ada foot washer ya, atau tempat untuk mencuci kaki seperti itu. Lalu di sini itu ada wastafel. Airnya mengalir dengan normal dan airnya ini deras banget ya. Lalu di sini itu ada kloset duduk, tombol flashnya ada di sebelah sini. Bedanya dengan toilet wanita itu di sini tidak ada baby care desk. Jadi yang ada itu hanya di toilet wanita seperti itu ya. Di sini tersedia pegangan seperti ini. Lalu di sini ada gantungan. Lalu di sini ada jet shower. Untuk cebokan airnya mengalir dengan normal. Kita pasang kembali, agak susah ini. Oh, gini doang. Lalu di sini ada tisu gulung, lalu di bawahnya ada tempat sampah.
Dan yang pasti di sini ada cermin ya, ada 3 juga di sebelah sini, di sini dan juga di situ. Jadi ada 3 cermin, kita bisa bercermin dengan puas seperti itu ya. Untuk luas toiletnya ini menurut saya masih cukup luas ya, karena saya masih bisa bergerak leluasa di dalam toilet ini seperti itu. Mantap lah, ini juga toiletnya harum, wangi seperti itu ya, dan juga bersih, mantap banget. Perjalanan kereta api Argo Muria kini telah tiba di stasiun Pekalongan sebagai stasiun singgah terakhir sebelum kita tiba di tujuan akhir, yaitu stasiun Semarang Tawang. Sekarang pukul 2:45. Kereta api Argo Muria tiba di stasiun Pekalongan awal beberapa menit dari jadwal ya. Dan di peron stasiun Pekalongan ini tersedia banyak sekali paket. Kemungkinan besar ini adalah paket-paket yang akan dimasukkan ke kereta api parcel ya, seperti itu. Dan untuk jadwal berangkatnya kereta api Argo Muria masih cukup lama ya, pukul 2:49. Jadi ini masih kurang lebih 4 menitan lagi untuk berangkat dari stasiun Pekalongan. Pukul 2:50, terlambat 1 menit, kereta api Argo Muria diberangkatkan kembali dari stasiun Pekalongan. Dan setelah ini kereta api Argo Muria akan tiba di tujuan akhir, yaitu stasiun Semarang Tawang ya, yang juga sebagai tujuan saya dalam perjalanan kali ini. Oke semuanya, jadi sekarang itu pukul 2:55 atau pukul 3 pagi, dan kereta api Argo Muria itu dijadwalkan tiba di stasiun Semarang Tawang pukul 3:55. Jadi artinya masih kurang 1 jam lagi akan tiba di stasiun Semarang Tawang. Dan saya akan melanjutkan sisa perjalanan ini dengan tidur ya. Jadi ini selimutnya sudah saya buka dan saya tempelkan ke badan saya seperti itu, karena ini untuk suhu di dalam kereta eksekutif 9 ini dingin banget. Padahal ini saya sudah pakai jaket tapi dinginnya itu masih kerasa. Jadi untuk menghalau dinginnya saya menggunakan selimut seperti ini. Dan saya mau tidur, mungkin nanti bangun udah tiba di stasiun Semarang Tawang seperti itu. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Semarang Tawang. Persiapkan diri Anda dan periksa kembali barang bawaan Anda. Tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments we will arrive at the final station, Semarang Tawang Station. Oke, baik semuanya. Saat ini perjalanan kereta api Argo Muria sudah tiba di stasiun tujuan akhir, yaitu stasiun Semarang Tawang. Sekarang sudah pukul 3:58 dan kereta api Argo Muria tadi tiba di stasiun Semarang Tawang sekitar pukul 3:53 ya, atau awal 2 menit dari jadwal seharusnya. Untuk rangkaian kereta api Argo Muria berada di jalur 3 stasiun Semarang Tawang, dan untuk kereta eksekutif 9 itu ada di sebelah sana, nggak kelihatan ya, ketutupan sama tiang-tiang. Dan setelah ini rangkaian tersebut akan menjadi kereta api Argo Sindoro dengan keberangkatan pukul 7 pagi dari stasiun Semarang Tawang dengan tujuan akhir stasiun Jakarta Gambir ya, seperti itu. Dan karena
Saya sudah tiba di tujuan saya, yaitu stasiun Semarang Tawang. Maka berakhir sudah video perjalanan kali ini. Terima kasih semuanya yang sudah menonton video saya dari stasiun Cirebon hingga ke stasiun Semarang Tawang ini. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Terima kasih. Saya ucapkan selamat pagi dari kota Semarang. Oke, terima kasih yang sudah bersedia menonton video ini. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan tekan loncengnya juga agar dapat notifikasi terbaru dari channel ini. Tunggu video-video selanjutnya